warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersifat fadilah. Ya. Sudah makan hari ini? Sudah. Sehat? Sehat. Ya. Nah, sekarang yang belum pakai masker, maskernya dipakai terlebih dahulu. Nah, ya, pakai. Ada enggak? Ada. Nah, kalau enggak ada, Bapak kasih. Nah, dipakai dulu ya. Semuanya masker. Jadi kita saling menjaga ya. Menjaga diri kita, juga menjaga kawan kita. Hari ini kita akan bahas tentang iman kepada kita Allah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Iman kepada kita Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ke? Ayo, yang keberapa? Yang ketiga. Empat ketiga. Tiga. Yang ketiga. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dalil tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah. Coba Amel buka apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Baca Amel. Kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab. Ya, jadi kita itu apa? Wahyu dari Allah. Nah, kitab itu merupakan wahyu dari siapa nak? Dari Allah. Diturunkan kepada siapa? Pada Rasul. Untuk apa? Sampaikan pada manusia. Untuk dijadikan sebagai apa nanti video ini? Ajar ibu-ibu lanjut usia melancarkan bacaan Al-Quran mereka. Itu ada kegiatan membaca ayat-ayat Allah dan ternyata dalil bersama. Itu tadi video ya. Video ini tadi apa nak yang kalian lihat? Angkat tangan dulu. Nah, yuk Sakila. Tentang Umi Kulsum yang membuka tempat ngaji untuk ibu-ibu lansia. Nah, Umi Kalsum yang membuka tempat untuk belajar ngaji untuk ibu-ibu yang sudah berusia lansia. Ya, pintar. Belajar apa? Belajar ngaji. Ya enggak? Kalau belajar ngaji itu berarti apa yang dibaca? Al-Quran. Ya enggak? Kata Amal Al-Quran. Al-Quran itu apa Tona? Kitab suci Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa ibu-ibu yang sudah lansia itu tadi masih tetap belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kenapa? Karena minimnya pengetahuan untuk baca Al-Quran. Nah, benar kata Syakila ya. Kata Syakila karena ibu-ibu tadi pengen bisa belajar, pengen bisa membaca Al-Quran
dengan baik dan benar. Bilang kalau membaca Al-Quran itu nanti akan dapat apa? Dapat pahala. Kalau sesuatu yang kita lakukan dapat pahala, itu artinya apa? Ibadah. Ya kan? Ada kitab apa? Zabur. Terus Taurat. Terus dia. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Amel. Taurat. Dari keempat kitab ini semuanya berasal dari siapa, nak? Dari Allah. Zabur itu merupakan wahyu siapa? Dari keempat kitab ini, mana yang harus kita imani? Al-Quran. Al-Quran. Nah, sekarang Bapak tanya, rukun iman yang ketiga itu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kalau seperti itu, dari keempat ini mana yang harus kita imani? Ayo, kenapa Al-Quran? Sementara Zabur, Taurat, dan Injil ini juga merupakan wahyu dari Allah. Ayo. Karena Nabi Muhammad yang membawa. Coba perhatikan. Ayo, Sakila. Karena kitab Al-Quran lebih lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, benar. Tapi perhatikan, rukun iman yang ketiga apa? Kitab. Zabur kitab Allah enggak? Taurat kitab Allah enggak? Injil kitab Allah enggak? Al-Quran kitab Allah enggak? Terus pertanyaannya, kenapa hanya Al-Quran saja? Sementara Zabur, Taurat, dan Injil itu semuanya kitab Allah. Ayo. Bukankah rukun iman yang ketiga itu bagaimana bunyinya? Apakah hanya iman kepada Al-Quran saja? Bukan. Bukan kan? Berarti mana? Keseluruhannya. Ya, berarti keseluruhannya harus kita imani. Nah, tapi kalau kita mana Pak yang harus kita pelajari dan kita baca? Cukup yang Al-Quran. Seperti yang kita sampaikan tadi, menurut Bila, menurut Sakila, ya, itu apa? Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran ini telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, terus sekarang dalil itu merupakan dasar, ya enggak, keberadaan kitab-kitab Allah. Yang menjadi pertanyaan Pak Ali sekarang, yang menjadi pertanyaan Pak Ali, dari mana kalian tahu bahwa Allah itu telah menurunkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran? Dari Al-Quran. Ya, pintar. Kata Sita itu dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran ini dinamakan dengan dalil apa, nak? Ayo, dalil kan ada dua jenis, ya enggak? Yang pertama ada dalil akli, yang kedua pertama ada dalil nakli, dan yang kedua ada dalil akli, ya kan? Itu pelajaran dulu kelas 7. Dalil nakli ini termasuk dalil nakli. Nah, kalau dalil akli berdasarkan akal pikiran. Nah, ya di surat apa? Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Zabur.
ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Nah, coba artinya siapa yang mau baca? Amel, baca artinya Amel. Al-Isra ayat 55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Nah, coba perhatikan. Lanjutnya kita apa nak? Taurat. Kita Taurat tadi ada dalam surat apa? Ya, pinter. Gila. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Nah, coba Sita ulang Sita. Ya, pintar. Pintar. Jadi di sini kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa nak? Nabi Isa. Isa ini putranya siapa? Ayo. Putra Maryam. Putra Maryam. Jadi Isa selain kita, Allah juga memberikan wahyu untuk para nabinya yang disebut apa nak? Apa? Kalau kita ini berupa apa nak? Buku, ya ya. Kalau suhuf itu berupa apa? Lembaran. Kitab berupa suhuf berupa lembaran. Nah, kemudian kalau berupa buku dengan berupa lembaran, kira-kira isinya banyak yang mana? Banyak yang? Ya. Banyak yang buku. Jadi isinya banyak yang buku. Ya dah. Bila dibandingkan dengan lembaran. Sekarang kenapa? Nah, kenapa kitab isinya lebih banyak? Ya karena lebih lengkap. Ya, pintar. Karena terdapat beberapa lembaran. Ya, pintar. Ini kitab ini untuk Nabi sendiri atau untuk umatnya? Umatnya. Ayo, kitab. Ayo, kalau kitab itu harus disampaikan kepada umat. Makanya karena untuk orang banyak, makanya isinya harus lengkap. Sementara kalau suhuf lembaran ini wajib disampaikan kepada umatnya enggak? Tidak. Ini mencari dalil-dalil tentang adanya kitab-kitab Allah. Tinggal tulis saja. Ya. Kitab ialah lembaga yang sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan suhuf adalah lembaga yang saling memisah satu sama lain. Oke. Ada pertanyaan? Yo.
Jika jilitan Al-Quran itu rusak, apakah menjadi suhuf? Yang keras. Tidak, karena waktu Al-Quran diturunkan tidak berupa buku dan Al-Quran baru dibukukan pada masa Khalifah Harun Majid Affan. Ya, jadi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini seandainya jilitannya rusak, ya, otomatis kan akan menjadi lembaran-lembaran, ya kan? Ini tidak menjadikan Al-Quran ini suhuf, karena menurut kelompok 1, Al-Quran itu sendiri, ya, ketika diwahyukan oleh Allah itu tidak langsung berupa buku, ya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian pada zaman Khalifah Utsman itu diusulkan bagaimana supaya Al-Quran ini dibukukan. Hal ini dikarenakan apa? Semakin banyaknya para penghafal Al-Quran itu yang gugur ataupun yang syahid di medan pertempuran. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, mari pelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama, ya. Nah, perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama tadi apa? Bagaimana isi? Biar mudah, sistematis. Bagaimana bentuk kitab? Dibukukan. Bagaimana dengan suhuf? Berupa lembaran. Ya, pinter. 11 ya. Selanjutnya di rumah tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang, cari data-data, cari fakta-fakta yang berkaitan dengan keberadaan Al-Quran, ya. Boleh kalian cari di HP, buku-buku ataupun literatur lainnya, ya nak ya. Kita untuk pembahasan minggu depan. Ada pertanyaan nak? Tidak ada. Siap.